MHV kita validkan dengan time frame-nya akan berlaku double extreme, triple extreme ataupun MHV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang cara memvalidkan MHV di counter trend ya, khususnya karena kemarin Mimin sempat menemukan dan sering menerima pertanyaan tentang cara counter trend kalau hanya berfokus satu time frame saja. Dan kali ini kita akan coba live entry di counter trendnya MHV. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ke channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman, Mimin ada informasi menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Kita simak dulu informasi yang sangat bermanfaat ini. Dan berikut informasinya. Sambut promo pemilu Amerika Serikat dari XM. Daftar sekarang dan nikmati bonus 100% hingga $500. Mulai trading dari 8 Oktober hingga 30 November 2024. Raih hingga $500 dengan bonus deposit terbatas dari XM. Plus, dapatkan cashback tanpa batas. Dapatkan $250 dari setiap 50 lot yang Anda tradingkan. Semakin banyak Anda trading, semakin besar penghasilan Anda. Nah, langkah mudah untuk meraih cashback. Pertama, daftar di promo cashback melalui link yang ada pada deskripsi. Atau buat teman-teman yang sudah daftar, bisa login anggota dengan akun real standar XM. Dapatkan satu tiket untuk setiap 50 lot yang Anda tradingkan. Klaim tambahan saldo uang tunai hingga $250 dari setiap tiket. Raih penghasilan, raih peluang, ingat hanya profit yang dapat ditarik. Kunjungi situs XM dan klaim promo sekarang. XM, temukan cara baru untuk trading. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di link yang ada pada deskripsi. Oke, dan itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan kesempatan yang ada. Sekarang kita lanjutkan ke chat untuk kita bahas tentang cara memvalidkan setup. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya market hilang volume. Dan di area ini adalah zona-zona MHV zone. Apa ciri-ciri MHV? Mungkin teman-teman sudah belajar ya ciri-ciri MHV. Candle mulai tidak keluar daripada Bollinger Band, dan kita ini sudah melihat MHV destinasinya dia akan ke EMA 50. Kenapa destinasinya ke sini? Karena jarak candle dengan EMA 50 semakin jauh, semakin rindu. Dia akan ambil antara rejection ataupun dia akan membuat momentum yang baru, tergantung kepada sampai di sini. Tetapi secara destinasi ini sudah dikategorikan sampai. Oke, sekarang kita lihat di time frame bawah. Apabila di sini berlaku MAV, apa yang akan berlaku di time frame bawah? Dan ini Mimin tekankan ini adalah entry counter trend ya. Jadi entry counter trend itu multi time frame-nya lebih agak beresiko daripada entry-entry yang follow trend. Oke, sekarang kita lihat ke time frame bawahnya di H1 untuk memvalidkan MAV di H4. Nah, untuk memvalidkan MHV di H4 di H1 di time frame kedua atau di time frame bawahnya selalunya akan berlaku ekstrim, double ekstrim, triple ekstrim ataupun MHV. Ya, di sini teman-teman mungkin akan melihat ini adalah bentuk ekstrim dalam keadaan bibi mendatar yang sebelumnya. Di sini juga sekali membuat ekstrim.
Nah, ekstrim ini kan tidak mencapai atau tidak membentuk ciri-ciri yang dijelaskan pada PDF, yang mana ME5 keluar daripada top IB ya. Tapi ini kita sudah boleh sebut ekstrim juga ya. Di sini juga boleh kita sebut ekstrim ya. Bagaimana cara kita tahu area-area itu adalah lebih jelas ekstrim? Kita bisa melihat pada time frame yang lebih kecil di bawahnya lagi. Di sana akan kelihatan lagi ya. Di sini coba kita turunkan ke time frame M15 kalau di H1. Nah, di sini apa yang berlaku? Di sini jelas berlaku extreme reverse retest ya. Walaupun tidak keluar daripada ini, mungkin bisa dibilang untuk pemula akan keliru ekstrim-ekstrim yang seperti ini. Tapi ini ekstrim mendatar jelas ya. Ini ekstrim BB mendatar. Sekarang lihat di sini akan berlaku. Di sini Mimin buang dulu biar mudah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat apabila time frame atasnya itu berbentuk ekstrim, di time frame bawahnya akan berlaku ekstrim, TP wajib, MAV. Nah, itu cara memvalidkan ekstrim ke time frame bawahnya. Kalau cara memvalidkan MAV, di time frame bawahnya akan berlaku ekstrim. Di sini Mimin coba catat sedikit ya. Ya, di sini kita catat-catat sedikit. Bila time frame satunya MAV ya, maka di time frame bawah akan berlaku ekstrim ataupun double ekstrim dan triple ekstrim ya. Bila di time frame pertamanya ekstrim, maka di time frame bawahnya akan berlaku MHV ataupun ekstrim yang tidak perlu TP wajib seperti yang tadi kita contohkan pada H1 seperti itu ya. Oke. Dan kalau kita melihat kepada H4 ya, kalau kita gabungkan dengan Ibu Musang ya. Kalau kita gabungkan dengan Ibu Musang ya, kawan-kawan bisa melihat di sini ada satu entry level 7 yang mana ada satu candle yang merah ini telah break CB. Yang ini adalah CB. Candle merah adalah candle yang break CB. Jadi kalau kita menggunakan Fibo Musang, kita bisa menarik Fibo. Sebentar, kemana indikator? Kita bisa menarik Fibo dari candle yang break ke shadow tertinggi. Nah, warna Fibonya nggak kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya. Di sini dia sudah ke TP2. Yang pertama TP1 dia sudah ambil dan TP2. Apabila TP2 break di area ini mungkin dia akan capai ke TP3. Nah, itu kalau kita menggunakan Fibo Musang di zone-zone MAV. Tapi kalau kita berfokus kepada Fibo Musang, setelah CB1 break kita akan menunggu dia pullback ke area ini baru dapat entry. Tapi kalau tidak pullback seperti ini maka tidak ada entry. Ya, untuk videonya Mimin sudah bahas video lengkapnya di YouTube ya. Kawan-kawan cari saja tentang Fibo Musang plus BBMA plus Fibo Musang CBR sudah Mimin buat 3 part ya. Karena teman-teman bisa belajar kalau mau mengkombinasikan dengan Fibo Musang. Oke. Nah, itu cara memvalidkan MHV. Ini MHV kita validkan dengan time frame-nya akan berlaku double extreme, triple extreme ataupun MHV. Seperti itu. Dan untuk destinasinya kan ke sini. Kita perhatikan juga jarak candle dengan EMA 50 sudah jauh ya. Itu ciri-ciri kedua ya. Ciri-ciri pertama perhatikan mid BB dengan EMA 50 semakin jauh
semakin jauh sehingga E50 keluar daripada BB. Candle mulai jauh di zona MHV. Nah, itu kita bisa ambil untuk counter trend ya, kita bisa konfirmasikan dengan time frame ke bawah-bawahnya. Ya, dan di sini kalau kita lihat pada daily belum ada apa-apa, agak ngeri kan? Kalau kita lihat pada daily ini kan masih kategori momentum. Belum ada reverse dari test candle. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan kira-kira akan counter trend apabila E550 jauh dengan candle. Sama halnya seperti ini, E550 di luar BB, candle sudah jauh, dia tetap akan retrace walaupun tertahan sampai di mid BB. Nah, kita kan pertanyaannya banyak yang counter trend alasan karena tradingnya cuma di satu time frame. Nah, ini caranya. Ya, ini caranya. Jadi kalau yang ini kita fokus pada MHV di 4 dan dia sudah sampai di TP. Kalau kita berfokus ke BIM Musang dan BIM A ini sudah reject. Ya. Nah, itu untuk counter trend. Apabila pun ini menjadi arah akan ada re-entry nanti. Jadi sebaiknya TP dulu. Ya, sebab kita counter trend bukan follow trend. Kalau follow trend yang seperti ini kan sedap. Kita bisa hold lama-lama. Ya, tapi kalau counter trend ya janganlah, jadi aman. Oke. Nah, itu cara counter trend dengan MHV. MHV adalah setup level pertama dalam BBMA. Re-entry setup tipe 2, level 2 gitu. Ya. Jadi setelah kita berada di zone MHV, kita perhatikan M50 di mana, kemudian kita validkan dengan time frame bawahnya. Nah, Mimin entry di area ini. Karena Mimin mencari zone yang kecil lagi di M15. Ya. Jadi Mimin entry setelah ada arah kukuh dan di sini Mimin entry. Di sini ada momentum baru lanjut. Ya. Kita kemarin juga sudah bahas untuk TP ya kemarin tentang video TP ya. Kalau ada momentum di M15 destinasinya akan ke low BB H1. Ada momentum di low BB H1 destinasi akan ke low BB H4 dan dia sudah sampai. Bila dia buat momentum di sini akan ada perjalanan yang lebih jauh lagi ya. Nah, seperti itu kira-kira. Semoga bisa dimengerti dan dipahami tentang cara memvalidkan MHV dan counter trend seperti ini. Ya. Nah, di sini juga kalau teman-teman bisa melihat di sini tidak ada lagi momentum dan E550 sudah jauh dengan candle ya di H1. Oke, perhatikan E550 keluar, candle berada di sini, kita sudah siap mengikuti counter trend dengan setup yang ada di time frame atasnya. Ya. Nah, untuk memperkecil ya kan sebelumnya ini kan masih di sini belum ada reverse. Kalau di time frame kedua selanjutnya lebih bagus kita menunggu reverse. Ya, baru kita mencari setup yang mendukung di time frame bawahnya. Dan kalau kita sell di sini SL pertama kita bila ada momentum yang baru ataupun momentum yang break harga tertinggi yang ini. Kita akan cut loss pertama untuk mengecilkan zone atau momentum di time frame kedua baru kita cut loss. Nah, itu tipe cut loss dan tipe TP ya yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau kita mau perkecilkan lagi entry di area ini kita turunkan ke M5 untuk kita mencari momentum ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada momentum ya membawa pergerakan saat itu E50 di atas mid BB ya dan kemudian dia turun ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di BBMA minimal untuk multi time frame itu 3 time frame. Maksimal nggak ada. Jadi kalau mau memperkecil lagi bisalah cari sampai 4 time frame ya.
Tapi kalau di laptop enak kita gunakan multi time frame. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Semoga bisa diambil manfaat tentang entry candle trend, khususnya kita menggunakan MHV, dan semoga bisa diambil manfaat. Silakan bertanya di kolom komentar apabila ada yang masih kurang jelas tentang cara memvalidkan MHV. Di video sebelumnya juga Mimin sudah pernah buat tentang video khusus tentang cara memvalidkan MHV dan cara memvalidkan Extreme. Nah, untuk kita mempelajari cara memvalidkan area entry, kita juga membutuhkan cara memvalidkan MAV dan Extreme. Karena kita belajar multi time frame. Tapi tetap menggunakan peranan indikator. Jangan lupakan peranan yang basic. Ya, ingat peranan setiap indikator punya fungsi masing-masing. Jadi harus benar-benar paham baru bisa pelajari lebih detail di next level yaitu multi time frame. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bisa diambil manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Ini akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat membacktest, dan salam profit.